Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya? Dari Sabang sampai Merauke, semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, kembali saya akan membahas terkait keramat-keramat para wali dari klan Ba'alawi yang selalu menarik untuk saya bahas serta saya kritisi karena ceritanya yang cenderung halu dan dibesar-besarkan dan juga bertentangan dengan akidah Islam yang selama ini kita pahami. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, bagi seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, juga share ke teman-teman kalian agar mereka yang belum tahu menjadi tahu. Dan yakinlah bahwa munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak mudah terjerat doktrin-doktrin sesat oleh orang-orang yang punya kepentingan dengan mengaku sebagai cucu Rasul dan membawa-bawa agama. Yang akan saya bahas ini terkait Isra Mi'raj, di mana Isra Mi'raj adalah satu peristiwa luar biasa yang hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir dan nabi termulia di antara nabi-nabi yang lain. Tentu Isra Mi'raj ini perjalanan Rasulullah yang luar biasa, di mana Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ini perjalanan Nabi Muhammad menuju Sidratil Muntaha, jadi ke langit paling atas. Soal Isra Mi'raj ini satu kejadian yang luar biasa, yang mana kejadian itu sebagai hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad mendapat kesempatan bisa langsung berjumpa dengan Tuhannya. Nah, yang akan saya bahas adalah seorang wali dari klan Ba'alawi yang juga melakukan Isra Mi'raj seperti halnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, bahkan melalui proses pembelahan dada seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad. Tentu ini bukan cerita Fakih Muqaddam yang Isra Mi'raj sehari semalam 70 kali. Tetapi yang perlu saya bahas dan yang bikin otak saya ini menolak 100%, ini karena Isra Mi'rajnya ini mirip dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah. Bahkan bertemu langsung kepada Allah. Namun pembahasan itu akan saya bahas nanti. Saya akan fokus pada pembahasan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Apakah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini ruhnya saja atau disertai jasad? Ulama berbeda pandangan. Ada yang mengatakan bahwa Mi'rajnya Rasulullah itu hanya ruhnya saja, berdasarkan cerita dari Siti Aisyah. Tetapi pernyataan ini dibantah oleh mayoritas ulama, baik ulama ahli fikih, baik ulama ahli tauhid, baik ulama ahli hadis. Ini membantah pernyataan tersebut dengan alasan bahwa pada saat kejadian Mi'raj itu Siti Aisyah masih berumur 8 tahun dan belum menjadi istri Rasulullah, sehingga tidak tahu persis kejadiannya.
Nah, para ulama sepakat bahwa Isra Mi'raj, Mi'rajnya berarti, Mi'rajnya naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha ini bukan hanya ruhnya saja tetapi disertai jasad Rasulullah. Artinya benar-benar naik. Hal ini seperti yang tertulis dalam Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari, juz 7 halaman 197. Saya baca teksnya agar penonton sama-sama ikut menyimak. Wa qad ikhtalafa as-salafu bihasabil ihtilafi al-akhbari al-waridati faminhum man dhahaba ila annal isra wal mi'raja waqa'a fi lailatin wahidatin fil yaqdhah bi jasadin nabi wa ruhihi ba'dal mab'asi wa ila hadha dhahaba al-jumhuru min ulama'il muhaddisina wal fuqaha'i wal mutakallimina wa tawaradat alaihi dhawahirul akhbar as-sahihah, yang artinya para ulama salaf berbeda pendapat perihal Isra Mi'raj tergantung riwayat yang sampai. Sebagian ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah terjadi pada satu malam di waktu sadar dengan jasad dan ruhnya setelah diangkat menjadi nabi. Pendapat ini menurut mayoritas ulama ahli hadis, ahli fikih, dan ahli tauhid, serta telah datang hadis-hadis sahih yang berkaitan dengannya. Ini disampaikan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Bukhari cetakan Beirut Darul Ma'rifah tahun 1379, ada di juz 7 halaman 197. Jadi kesimpulannya bahwa Isra Mi'rajnya Rasulullah ini mayoritas ulama meyakini bahwa yang berangkat itu ruh dan jasadnya, bukan ruhnya semata. Nah, tentu Isra Mi'raj ini adalah penghargaan dari Allah untuk Nabi Muhammad, dan nabi-nabi lain ini tidak diberi kesempatan seperti halnya Nabi Muhammad. Tetapi wali-wali dari klan Balawi ini justru membuat sebuah pernyataan yang pernyataan itu tentu mencengangkan buat saya dan tentu mencengangkan buat penonton semua, karena mengatakan bahwa apa yang diberikan kepada Nabi itu juga diberikan kepada para wali. Artinya ketika Nabi mendapat wahyu, wali pun mendapat wahyu. Ketika Nabi Isra Mi'raj, maka wali pun melakukan Isra Mi'raj. Nah, pernyataan semacam ini tentu menyimpang dari akidah-akidah yang selama ini kita pahami dan kita pelajari. Nah, pernyataan salah satu habib yang melakukan Isra Mi'raj seperti halnya Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad ini ada dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 619. Nanti saya tampilkan teksnya, kemudian penonton bisa ikut membacanya agar apa yang saya sampaikan ini ada bukti data yang kuat, biar tidak dianggap sebagai tuduhan kebencian. Tidak. Jadi ini benar-benar tertulis dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut, yang mana kitab ini menukil dari kitab Risalah An-Nafi'ah li Alawil Haddad halaman 8. Saya baca teksnya. Al-qawmu annahu yahsulu lahu ma yahsulu lin nabi sallallahu alaihi wasallam min syakki sodri wa husulul mi'raji faqad ja'a fi kitab Risalah An-Nafi'ah li Alawil Haddadi haitsu naqala an jadihi Al-Hasani ibni Abdillah Al-Haddadi annahu qala yahsulu lil wali ma yahsulu lin nabi
wa annahu qad hasara li syaqus sotri bi masjidi ali abi alawi bitarim wa wadhu ali al-rajul bi masjidil hujairah bitarim farajtu wa waqaftu baina yadayillahi wa khotabani bihitabin wa albasani tajal ilmi. Artinya gimana? Artinya bahwa klan Balawi ini mengklaim bahwa tindakan para syekh mereka setara dengan status kenabian. Mereka mengaku akan mendapatkan apa yang didapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni terbelah dadanya dan naik ke surga. Hal ini disebutkan dalam kitab Ar-Risalah An-Nafi'ah karya Alawi Al-Haddad, di mana ia mengutip perkataan kakeknya Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad yang berkata, seorang wali akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi, dan bahwasanya dadaku telah terbelah di Masjid Ali Abi Alawi Tarim, dan Mi'raj telah ditetapkan untukku di Masjid Al-Hujairah Tarim. Maka aku pun naik ke surga. Lalu aku berdiri di hadapan Allah, maka dia menyapa aku dengan pidatonya dan mengalungkan mahkota ilmu kepadaku. Ini pernyataan luar biasa. Jadi dalam kitab Ar-Risalah An-Nafi'ah ini dijelaskan bahwa Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini membuat sebuah pernyataan bahwa seorang wali akan mendapatkan apa yang didapatkan Nabi, seperti halnya wahyu, seperti halnya maksum, seperti halnya sidik amanah, tablet fatonah, seperti halnya Isra Mi'raj. Maka tidak heran ketika wali-wali dari Balawi ini menyombongkan diri karena merasa dirinya maksum, karena merasa dirinya mendapatkan wahyu, dan karena merasa dirinya pun melakukan Isra Mi'raj, dan tentu karena merasa dirinya itu orang suci seperti halnya Rasulullah. Tapi yang paling saya tolak bahwa pernyataan Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini mengatakan bahwa dadanya telah terbelah seperti terbelahnya dada Nabi Muhammad. Artinya dadanya sudah dibersihkan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Yang mana pembelahan dada itu ada di Masjid Ali Abi Alawi Tarim. Kemudian Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad pun melakukan Mi'raj. Yang mana Mi'rajnya itu dimulai dari Masjid Al-Hujairah Tarim. Maka aku pun naik ke surga. Ini kata Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Jadi benar-benar naik ke surga, lalu berdiri di hadapan Allah, maka Allah menyapa aku dengan pidatonya dan mengalungkan mahkota ilmu kepadaku. Jadi Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini seperti halnya Rasulullah diberi kesempatan bisa Mi'raj, sehingga langsung bisa berhadapan dengan Allah. Kemudian Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini setelah sampai di hadapan Allah, kemudian dia berdiri dan Allah menyapa, kemudian Allah berpidato, kemudian mengalungkan mahkota ilmu kepadanya. Pernyataan ini pernyataan yang menggelikan dan layak untuk saya tertawakan. Kenapa? Kita bisa tengok sejarah bahwa Rasulullah pada saat diberi kesempatan Mi'raj ini pun diantar oleh malaikat Jibril, artinya tidak sendirian. Bahkan pada saat di puncak, pada saat Rasulullah mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jibril tidak ikut serta. Alasannya apa? Karena Jibril pun tidak diberi kesempatan untuk bisa bertemu langsung kepada Allah. Jika itu diterjang, maka Jibril akan terbakar. Jadi Rasulullah pada saat berhadapan dengan Allah ini hanya sendirian. Artinya seorang Nabi Muhammad saja yang mana Nabi paling mulia, yang mana Nabi
pemimpinnya para nabi ini melakukan Isra Mi'raj ini ditemani oleh malaikat Jibril. Tetapi wali dari Ba'alawi ini dengan pedenya mengatakan Mi'raj sendirian, dan kebohongan yang sangat mencolok adalah pada saat Rasulullah berhadapan dengan Allah, itu Rasulullah sujud penghormatan dengan hormat yang luar biasa. Ini Rasulullah sujud dengan sujud penghormatan yang luar biasa karena sudah diberi kesempatan bisa bertemu dengan Tuhannya langsung. Tetapi untuk Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini pada saat di hadapan Allah dia berdiri. Nantang kalau menurut saya, ini penghinaan kalau menurut saya. Kemudian Allah yang menyapa. Allah menyapa Habib Abdullah Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian Allah berkhutbah di depan Habib Hasan bin Abdullah Al-Haddad. Kemudian Allah mengalungkan ilmu kepada Habib tersebut. Ini kesannya ini bahwa Habib Al-Hasan bin Abdullah Al-Haddad ini seseorang yang benar-benar mulia, yang mulianya ini melebihi dari kemuliaan Rasulullah. Ya, pernyataan-pernyataan semacam ini bukan bahasa tasawuf. Artinya ini bukan bahasa kias atau bukan bahasa majas. Nanti Muhyiddin bilang, oh itu bahasanya bahasa majas, jadi tidak bisa dimaknai dengan makna yang enteng. Anda belum kelasnya. Di sini memakai bahasa soreh, di sini memakai bahasa jelas. Jelasnya gimana? Melakukan Mi'raj, dadanya dibelah, disucikan, kemudian setelah itu naik ke surga, kemudian bertemu di hadapan Allah, kemudian Allah menyapa dan Allah mengalungi mahkota ilmu. Ini perjalanan yang nyata yang diceritakan dalam cerita ini. Maka untuk Muhyiddin, ayo, jika masih ngotot bahwa pernyataan ini sebagai pernyataan yang benar dan benar-benar terjadi, atas dasar apa Muhyiddin mengatakan semacam itu? Sedangkan 25 Rasul yang diberi kesempatan melakukan Isra Mi'raj hanya Rasulullah. Sementara Nabi dan Wali ini derajatnya unggul Nabi. Tidak bisa dipungkiri, seluruh ulama sepakat bahwa Nabi dan Wali ini derajatnya unggul Nabi. Nabi dibekali mukjizat, Nabi mendapat wahyu. Tetapi Wali ini tidak mendapat wahyu. Nah, ketika dari klan Ba'alawi, dari Habib Ba'alawi, dari wali-wali Ba'alawi ini mengatakan bahwa apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad pun didapatkan oleh wali-walinya Allah. Ini pernyataan yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, satu persatu saya korek kitab-kitab Ba'alawi dan memang isinya menyimpang. Ketika isinya penyimpangan, masihkah mau husnudon bahwa klan Ba'alawi cucu Rasul dan keturunan Rasul? Tentu otak yang waras akan menolak cucu Rasul, tapi justru menyimpangkan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini catat. Jadi apa yang saya sampaikan ini materinya selalu jelas dan juga disertai data kitab, tidak hanya saya asal jeplak. Ketika Muhyiddin tidak suka dengan konten saya dan mengatakan bahwa saya adalah YouTuber yang justru mengadu domba, saya tidak mengadu domba. Saya justru mencerdaskan Muslim Indonesia agar tidak dibodohi oleh klan Ba'alawi. Ini kitab Ba'alawi yang saya bahas, kitab Ba'alawi isinya ngedablus, isinya bohong, menipu. Ini menipu. Ketika dalam channel Nabawi TV yang mengklarifikasi Fakih Muqaddam Mi'raj 70 kali itu hanya bahasa Mi'raj untuk ulama-ulama sufi, artinya tidak Mi'raj beneran. Tetapi untuk pernyataan yang saya baca ini
dari Habib Al Hasan bin Abdullah Al Haddad ini bukan pernyataan ala sufi, tetapi ini benar-benar melakukan Isra Mi'raj, kemudian dadanya dibelah, naik ke surga, berhadapan dengan Allah, Allah menyapa, kemudian Allah mengalungkan mahkota ilmu kepada Habib Al Hasan tersebut. Ini benar-benar terjadi menurut cerita ini. Jadi ini bukan bahasa ala sufiyah, tidak. Dan ketika seseorang yang mengaku bisa melakukan Isra Mi'raj seperti halnya Isra Mi'rajnya Rasulullah, tentu pernyataan itu adalah pernyataan yang menyimpang dari ajaran Islam, karena yang diberi kesempatan oleh Allah untuk melakukan perjalanan suci dan langsung bisa berhadapan kepada Allah itu hanya Nabi Muhammad. Dan perlu diingat bahwa Isra Mi'raj ini dalam rangka Rasulullah itu akan mengemban beban berat, yang beban itu nantinya akan dibebankan untuk seluruh umatnya Rasulullah. Itulah alasannya kenapa Rasulullah dipanggil oleh Allah untuk langsung menghadap ke Allah. Apa alasannya? Alasannya adalah Al-Mi'raju huwa su'udu Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alamil ulwi wa fihi furidat as-sholawatu al-khamsu. Bahwa Mi'raj secara bahasa artinya naik, tetapi secara istilah adalah naiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Sidratul Muntaha, dan dalam Mi'raj tersebut diwajibkan sholat 5 waktu untuk semua umat Nabi Muhammad. Artinya bahwa Rasulullah ini pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini pulang membawa oleh-oleh, dan oleh-olehnya itu yang sampai sekarang akhirnya kita jalani, yaitu sholat 5 waktu. Jadi tidak hampa, kepulangannya itu tidak tangan kosong. Lah kalau Habib-Habib Alawi yang gembar-gembor mengatakan seringkali melakukan Isra Mi'raj seperti halnya Rasulullah, ini manfaat yang didapatkan itu apa? Ketika tidak ada manfaatnya, ini sudah bisa dipastikan itu cerita kosong, itu cerita halu, ngimpi, itu ngimpi. Jadi inilah ajaran Ba'alawi yang ketika saya kuliti kitab-kitabnya, kemudian saya kaji, maka saya menemukan kejanggalan-kejanggalan dari pernyataan-pernyataannya, menyimpang pernyataannya. Ya kalau jajaran petinggi NU itu masih husnudon bahwa klan Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia sebagai cucu Rasul, ya silahkan. Tetapi Anda sebagai pengemban tugas, Anda itu supir dari angkutan besar yang memuat jutaan umatmu. Ketika Anda diam dan justru sikapnya membingungkan, ya Anda menyesatkan umatmu. Jadi pernyataan dari Habib Hasan bin Abdullah Al Haddad ini nyata-nyata melakukan Isra Mi'raj seperti halnya Rasulullah, dan pernyataan ini pernyataan yang menyesatkan. Nah, ketika pernyataannya menyesatkan kemudian masih dihusnudoni sebagai keturunan Rasulullah, tentu ini tidak waras otaknya. Dan yang paling saya tidak setuju itu pernyataan yang gini, apa yang diberikan Allah kepada para rasul pun diberikan kepada para walinya Allah. Ini pernyataan yang paling saya tolak, karena wali dan nabi dan rasul ini kelasnya beda. Nabi ini punya sifat sidik, amanah, tablek, fatonah, maksum, jelas, karena nabi itu mengemban wahyu-wahyu dari Allah yang dijamin kebenarannya secara absolut.
sementara wali ini tidak maksum dan ada kalanya melakukan kehilafan. Yang dikatakan oleh Al Hasan bin Abdullah Al Haddad bahwa walinya Allah itu seperti nabi, ini pernyataan yang mengada-ada dan menyimpang dan menyesatkan. Tentu berarti wali-wali mereka itu maksum, wali-wali mereka itu terjaga dari sifat salah. Nah kalau menganggap semacam itu ya sangat sesat dan menyesatkan ajaran Ba'alawi. Saya ingatkan kepada muhibbin, cerdaslah dalam berpikir. Jangan kamu matikan otak warasmu. Jangan hanya kamu sudah terlanjur menjadi muhibbin, lantas ketika diingatkan, Anda menolak tanpa mau mengkaji dan mau mempelajari kitab-kitab Ba'alawi terlebih dahulu. Kajilah kitab-kitab Ba'alawi terlebih dahulu, isinya semacam apa, apakah isinya ini berpaham Ahlussunnah wal Jamaah atau justru isinya penyimpangan-penyimpangan ajaran yang diajarkan Rasulullah. Dengan begitu Anda akan bisa menyimpulkan, oh ternyata klan Ba'alawi yang selama ini saya husnudoni sebagai keturunan Rasulullah ternyata ajarannya sesat dan menyesatkan. Seharusnya seorang santri, seorang kiai itu punya prinsip semacam itu. Jangan hanya karena kecenderungan semata. Kesimpulannya bahwa Nabi itu adalah manusia pilihan Allah yang terjaga dari sifat salah dan diberi wahyu oleh Allah lewat malaikat Jibril. Sedangkan wali itu tidak maksum. Walaupun wali juga manusia pilihan Allah, tetapi tidak sampai bersifat maksum. Wali terkadang hilang, dan wali juga tidak diberi wahyu seperti halnya Nabi. Apalagi wali sampai melakukan Isra dan Mi'raj, ini cuma ada di wali-wali Ba'alawi. Jadi kesannya itu mau menandingi Rasulullah. Jadi cerita semacam ini justru secara tidak langsung itu menghina Rasulullah. Wong Isra Mi'raj itu hadiah paling mulia untuk Nabi Muhammad, di mana nabi-nabi yang lain pun tidak mendapatkan hadiah semacam itu. Tetapi wali-wali Ba'alawi dengan entengnya pun mengatakan bahwa saya pun melakukan Isra Mi'raj. Ini kan pelecehan, ini kan penghinaan. Kalau kita sadari, kalau kita tidak mau menyadari, justru pernyataan dari Habib-Habib Ba'alawi itu justru kita akan menyimpulkan bahwa itu kejadian yang luar biasa, dan kita justru akan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi untuk saya, pernyataan-pernyataan semacam itu adalah pernyataan yang konyol, yang layak untuk kita tertawakan. Karena walau bagaimanapun, Isra Mi'raj ini hadiah satu-satunya yang Allah berikan kepada Rasulnya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain tidak diberi kesempatan semacam itu. Nabi saja tidak, Rasul saja tidak. Kenapa wali malah diberi kesempatan Isra Mi'raj? Ini kan penyimpangan ajaran ini. Cukup ya, artinya ini adalah hiburan. Jadi cerita yang ada dalam kitab As-Sufiyah fi Hadramaut halaman 619 yang menukil dari kitab Risalah An-Nafi'ah halaman 8, ini anggap saja sebagai cerita hiburan, nggak beda jauh dengan cerita kancil nyolong timun. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.